Assalamualaikum. Hi guys, today I'm going to show you on how to make putu ayu. Yang ini adalah salah satu jajanan favorit saya. Karena walaupun rasanya manis, tapi juga ada rasa gurih kelapanya. Jadi dimakannya itu nggak bikin enak dan nggak ngebosenin. Tuh lihat, teksturnya juga lembut. Tampilannya cantik dan menul. Cukup dengan 2 telur, jadinya bisa melimpah begini ya. Pastinya cocok banget untuk resep jualan. Oke, I bet you been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu. Thank you so much for subscribing and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan dulu untuk topping kelapanya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 butir atau sekitar 400 gram kelapa sedang yang diparut kasar dan dikupas kulit coklatnya. Setengah sendok teh garam. Aduk rata. Tambahkan 16 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena. Aduk hingga rata. By the way, fungsi penambahan tepung maizena ini adalah agar tekstur kelapanya itu nantinya jadi padat dan tidak ambyar. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Bungkus. Nah, ini kelapanya kita kukus dulu agar teksturnya itu lebih tanak dan tidak cepat basi. Oke, panaskan kukusan. Setelah panas, kukus parutan kelapa sekitar 10-15 menit. Ini tadi sengaja dibungkus daun pisang agar aroma kelapanya itu jadi lebih wangi. Well guys, setelah 10 menit, matikan api, lalu diamkan hingga dingin. Sambil menunggu dingin, sekarang lanjut membuat adonan putu ayu. And the next is, bahan yang dibutuhkan yaitu 2 butir telur, 160-200 gram atau sekitar 10-12 sendok makan gula pasir sesuai selera. Setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP emulsifier. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan mengembang. Kira-kira di mixer selama 10-15 menit. Dan ini saya akan menggunakan mixer digital dari Signora. Jadi karena powernya itu besar, cukup di mixer 8 menit juga sudah mengembang sempurna. Keren banget kan ya? Oke, matikan mixer. Pastikan adonan sudah kaku. 200 gram atau sekitar 13 sendok makan tepung terigu protein sedang. Masukkan sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Kemudian juga 200 ml cairan santan. Ini adalah 1 sachet santan kara kemasan 65 ml yang dimix dengan air bersih hingga volume 200 ml. Jadi, tuang cairan santan dan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil dimixer pelan. Atau cukup diaduk balik juga boleh.
Jadi saat terigu dan santan itu masuk, di mixernya itu asal sampai rata saja ya. Jangan dimixer dengan kecepatan tinggi, karena nantinya itu jadi rawan bantat. Terakhir, tambahkan setengah sendok teh baking powder. Yang ini optional ya. Jadi kalau mau juga boleh dilewatkan. Mixer dengan kecepatan rendah hingga asal rata. Matikan mixer. Bagi adonan menjadi 2 atau 3 bagian sesuai selera. Lalu tambahkan perisa atau pewarna makanan sesuai selera. Ini yang satu bagian saya tambahkan perisa pasta pandan. Nah, yang satunya lagi saya tambahkan pewarna biru dari kupu-kupu. Lalu untuk bagian yang ketiga saya tambahkan dengan warna pink. Dan ini agar mudah dituang, sengaja saya tempatkan di plastik piping bag. Jika kelapa parut dan adonan sudah siap, sekarang waktunya dituang ke cetakan. Panaskan kukusan, sambil menunggu panas, siapkan cetakan putu ayu, olesi bagian dalam cetakan dengan secukupnya minyak goreng hingga rata. Bubuhi dasar cetakan dengan secukupnya kelapa parut yang sudah dikukus. Tekan-tekan permukaannya agar tekstur kelapa menjadi padat. Lalu masukkan adonan hingga batas ketinggian cetakan, jadi jangan terlalu penuh ya, karena nantinya adonan akan mengembang. Ratakan adonan dengan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Oke, berikutnya setelah kukusan panas, kukus putu ayu selama 10-12 menit dengan api besar. Jangan lupa tutup pancinya itu dialasi kain agar uap tidak menetes. Well guys, sambil menunggu matang, sekarang lakukan sisanya hingga habis. Dua 12 menit kemudian. Nah, ini dia. Sekarang kita tes tusuk dulu ya. Tuh, tidak lengket kan ya? Tandanya kue putu ayu sudah matang. Angkat dan tunggu kue hingga agak dingin. Lalu kukus sisa kue putu ayu hingga habis. Nah, ini dia. Putu ayu yang sudah agak dingin sudah dikeluarkan dari cetakan. Jadinya lumayan cantik kan ya? Cuma ini tadi kan ruang adonannya tidak sampai penuh. So, hasilnya itu jadi kurang montok, but it's okay. Yang terpenting hasilnya jadi banyak. Dan cantik banget ya.
mulus, terus tekstur kelapanya itu juga padat, nggak yang ambyar gitu. Jadi pastikan penggunaan tepung maizinanya itu jangan dilewatkan ya. Dengan begitu, hasil topping kelapanya itu jadi padat dan kokoh. By the way, kapan hari itu kan saya bikin lagi dengan resep dan takaran yang sama. Tapi untuk air yang dicampurkan ke santan itu saya menggunakan air kelapa, bukan yang air biasa. Jadinya seperti ini ya. Hasilnya itu jadi seperti dikasih baking soda gitu. Ada banyak lubangnya. Tapi yang ini hasilnya lembut banget, empuk dan lebih menul. Karena emang waktu nuangin adonannya itu sengaja saya bikin penuh. Jadi ya hasilnya itu lebih montok. Mantap banget kan ya. Cuma karena cetakannya dipenuhin ya jumlahnya itu jadi susut. Satu resep itu jadi sekitar 24 buah saja. Sementara yang pertama tadi itu kan nuangnya itu nggak penuh. Jadi bisa menghasilkan sekitar 30 buah. By the way, putu ayu yang satu ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Devi. Tuh punya beliau, satu resep itu bisa jadi 33 buah. Wow, amazing. Karena cetakannya itu lebih kecil sedikit dari yang saya gunakan. Dan buat Bunda Devi yang sudah membagikan resepnya dengan ikhlas, saya doakan semoga selalu sehat, panjang umur, dan berkah semuanya. Oke, berikutnya tips dan trik seputar putu ayu. Saat proses mencampur parutan kelapa dengan tepung maizena, pastikan diaduk hingga benar-benar rata. Karena jika kurang rata, hasil parutan kelapa itu jadi menggumpal dan kurang padat. Jadinya ya kurang cantik. Untuk penyimpanan yang awet, simpan putu ayu di kulkas dengan wadah tertutup. Jika disimpan di kulkas, putu ayu bisa tahan hingga 4-5 hari. Biasanya sih, jika di suhu ruang, kue putu ayu itu hanya bisa tahan sampai 2 hari saja. Cuma kalau ingin tahan lebih lama, sebaiknya larutan santan yang akan kita gunakan itu dimasak dulu hingga mendidih. Setelah mendidih, dinginkan. Pastikan takarannya itu tetap 200 ml. Dengan teknik santan yang dimasak terlebih dahulu, maka putu ayunya itu bisa tahan tidak basi hingga 4 hari. Untuk penggunaan cairan santan 200 ml, jika suka itu bisa diganti dengan cairan susu. Caranya yaitu 100 susu UHT dicampur dengan 100 ml air bersih. Untuk satu resep ini saya hitung-hitung kemarin habisnya itu total jenderal sekitar Rp29.000. Dan jika dijual, satu kue putu ayu ukuran besar itu harganya sekitar Rp2.000 hingga Rp2.250. Sementara jika ukurannya itu sedang atau cetakan besar tapi tidak penuh gitu, harga jualnya itu sekitar Rp1.500 sampai Rp1.750. Jadi omset yang didapatkan itu per satu resep adalah sekitar Rp48.000 sampai Rp56.000. Lumayan banyak kan ya? Dan untuk lebih jelasnya, silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Oke, demikian tadi cara membuat kue putu ayu ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.